Elshinta News and Talk. Sebanyak 960 pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten akan diterjunkan untuk mendatangi wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor secara langsung dan persuasif. Ini merupakan bagian dari upaya menggenjot optimalisasi pendapatan daerah melalui pendekatan langsung kepada masyarakat serta langkah strategis untuk seluruh jajaran dalam mengamankan target pendapatan daerah agar dapat terrealisasi dengan optimal. Bagaimana mencermati langkah Pemprov Banten itu? Kami temui Direktur Indonesia Take Care Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Pak Basuki, selamat pagi Pak Basuki. Pagi dengan Ya. Mas Wiryo ya. Betul Pak Basuki. Pak Basuki, bagaimana melihat langkah Pemprov Banten yang akan menerjunkan ratusan pegawai untuk mendatangi penunggak pajak kendaraan? Jadi dia akan berkoordinasi dengan RT RW, kemudian datang ke rumah-rumah warga yang menunggak kendaraan bermotornya. Pak Basuki. Iya. Ya, jadi gini ya Mas Wiryo. Ya, selamat pagi kepada pemirsa Elshinta Radio. Jadi ingin saya sampaikan pola-pola yang sifatnya tidak persuasif, hanya mendasarkan pada target, kemudian tekanan, dan ini membuka peluang-peluang terjadinya semacam negosiasi. Jadi pola-pola yang dilakukan oleh sistem pajak kita hanya berpikir tentang target, dan masyarakat sendiri itu disampaikan bahwa negara butuh uang dan negara seolah-olah para pejabat ini bisa melakukan apapun demi target tadi. Ini yang harus dirubah. Iya, jadi pajak bukan target, pajak harus melalui sebuah bahasa humanis, bahasa yang bukan teror, tekanan, gitu. Nah, ini yang terjadi kan, ini bahasanya menjadi bahasa yang menakutkan, apalagi sampai mendatangi. Iya, karena kalau terus dilakukan seperti ini akan mengalami kegagalan. Karena gini Mas Wiryo, saya harus sampaikan bahwa pemerintah itu dalam hal ini Pemda, pemerintah daerah maupun Dirjen Pajak itu punya fungsi 3. Pertama, melakukan pembinaan kesadaran pajak. Karena pajak ini kan terkait dengan uang, terkait kepatuhan. Ya. Maka fungsi sosialisasi itu penting. Yang kedua, fungsi penarikan uang, pemungutan pajak. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat maupun daerah, itu hanya penekanannya penarikan uang, memungut pajak dan mengawasi. Sosialisasinya nggak jalan. Padahal sistem pajak kita adalah sistem self-assessment. Self-assessment itu adalah membangun kesadaran pajak. Nah, kesadaran ini harus dibangun, bukan ditakut-takuti. Tapi dibangun bahwa masyarakat harus patuh, harus diberikan semacam bimbingan, kewajibannya seperti apa. Nah, dari sini nanti muncul kesadarannya. Bukan petugas pajak nggak melakukan sosialisasi, tapi datang tiba-tiba kamu terikat dengan undang-undang harus bayar, kalau nggak maka kami akan melakukan penyitaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang semakin tajam gitu, dibangun oleh pemerintah. Gitu. Ya. Apalagi di sini adalah pajak kendaraan. Ya. Kendaraan ini kan masyarakat beli dengan uang hasil jerih payah. Nah, kita sendiri tahu bahwa apa yang diberikan oleh negara dalam bentuk fasilitas-fasilitas jalan, kenyamanan itu nggak ada. Itu kan semua dari pajak nantinya. Tapi pemerintah sendiri lebih menekankan pada kamu punya kewajiban untuk bayar pajak. Tapi hak masyarakat terhadap kenyamanan, keselamatan berkendaraan itu tidak diperhatikan. Yang ini jadi kalau menurut saya
rasa takut masyarakat antusias untuk tidak membayar pajak ini harus jangan rakyat lagi disalah-salahin, tapi harus dibenahi dulu di dalamnya. Gitu. Ya, oke. Jadi Pak Basuki, ini lebih ke yang harus juga diperhatikan adalah aspek kenyamanan dan privasi ya, Pak Basuki ya. Karena kunjungan langsung ini memang bisa dianggap membantu, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian warga, Pak Basuki. Iya, bahasa pajak ini sekarang ini semakin mengerikan kalau menurut saya. Jadi baik pajak pusat maupun daerah seolah-olah pemerintah itu punya hak yang luas. Seolah-olah kalau sudah dibuat undang-undang, pemerintah itu bisa ngapain aja. Nah ini berbahaya. Jadi petugas-petugas pajak itu banyak yang overacting di lapangan, banyak yang arogan, banyak yang bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang tidak mengenakan. Saya sudah banyak lah menemukan kasus-kasus saat ada restitusi, kemudian orang pajak datang, apa bahasa pembukanya? Oknum ini mengatakan perusahaan Bapak menantang kami. Jadi perusahaan ada lebih bayar, kemudian diklaim, itu dianggapnya menantang. Ada itu, saya pernah nemukan. Kemudian ada juga, semua sudah sesuai dengan aturan, dengan undang-undang. Kalau Bapak mau protes, bukan ke kami, tapi ke DPR. Itu banyak sekali bahasa-bahasa itu. Terus ada bahasa, nggak ada Pak pilihan Bapak, kecuali apa? Bayar dan bayar. Kalau tidak, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Dan kami bisa pidanakan. Jadi ini sebetulnya kan pemahaman yang dimiliki para petugas pajak ini belumlah mencerminkan petugas pajak yang lebih lebih bisa humanis, kira-kira begitu ya? Yang humanis, yang sesuai dengan apa ya? Masyarakat ini kan mengorbankan uangnya, tolong dimanusiakan. Gitu, tolong dihargai. Jangan seolah-olah negara itu membuat undang-undang, rakyat ini seolah-olah berhak diapain aja. Bukan. Dalam istilah yang sangat populer, pajak tanpa dasar hukum yang jelas adalah perampokan. Itu yang harus menjadi dasar dalam berpikirnya para pemungut pajak, para pembuat kebijakan. Bukan hanya petugas pajak, Mas Widio. Iya. Saya menemukan di pengadilan, di pembuat kebijakan, perumus undang-undang itu hanya berpikir target. Jadi kalau sudah ide bahwa ini akan terkumpul uang sekian triliun, itu dianggap sebagai ide yang cemerlang gitu. Tapi tidak mengedepankan, tidak melihat tentang keadilannya, tentang perlindungannya, tentang hak-hak rakyat, tentang prinsip-prinsip perpajakan yang harus ditegakkan. Ya kita lihat aja yang namanya tax amnesty. Yang ditonjolkan kan apa? Akan terkumpul 3.000, 6.000 triliun gitu loh. Tapi coba lihat berapa kerugian negara dari penebusan atau penghapusan daripada sanksi pajak itu. Ini kan sebenarnya dari ketidakmampuan petugas-petugas pajak. Karena petugas pajak tidak mampu mengejar para pengemplang atau orang-orang yang nakal, yang tidak patuh, maka apa? Berikan aja dia pengampunan. Gitu. Jadi ini kedepannya pajak ini kalau tidak dirubah, ini akan membahayakan kalau menurut saya. Membahayakan daripada sistem pajak itu sendiri. Yeah. Jadi kesadaran masyarakat, kepatuhan masyarakat lama-lama tergerus dan masyarakat sendiri akan antipati dengan pajak. Masyarakat tidak akan suatu saat akan marah dan lama-lama masyarakat akan melakukan perlawanan. Memang perlawanan itu tidak mesti harus seperti di Pati, melakukan demo, pembakaran, bukan. Tapi masyarakat melakukan perlawanan pasif. Artinya masyarakat, saya sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Iya, karena semuanya pajak ini dipungut tapi tidak kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan. Korupsi merajalela. Oke.
lapangan kerja susah dan lain sebagainya. Ya. Gitu, Nah, Mas Wahyu. Pak Widodo, apa standar ideal yang seharusnya dimiliki petugas saat berinteraksi dengan masyarakat? Sehingga kedatangan mereka bukan semacam teror ya, atau intimidatif, tetapi bagian juga dari edukasi kepada masyarakat. Tentu itu semua harus dirancang dari dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu kan hanya mengikuti induknya. Saya katakan pemerintah pusat ini induk, menjadi teladan, menjadi sebuah menjadi figur yang akan dijadikan dasar contoh gitu loh. Yang dilakukan pusat ini adalah tekanan. Bagaimana jutaan SP2DK, ribuan surat dikirim kepada pengusaha masyarakat, itu semua bahasanya tekanan. Kamu bayar atau kamu akan kena sanksi yang lebih berat. Itu kan yang dibangun oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah-daerah ini, pemerintah daerah mulai dari gubernur sampai ke kelurahan, itu bahasanya tekanan. Seperti misalkan saya banyak laporan di Bekasi misalkan. Itu ada orang mau nikah, itu disyaratkan apa? Lunasi pajaknya dulu, PBB-nya. Kalau enggak, dia nggak bisa nikah. Ini kan ngawur kalau menurut saya. Tidak ada bahasa-bahasa pajak itu bahasa-bahasa yang mengancam begitu. Cari undang-undangnya. Apakah orang menikah itu harus bayar pajak? Kalau nggak bayar pajak, kamu nggak akan nikah. Coba aja itu selidiki itu. Saya terus terang laporan itu banyak ke Intak. Jadi itu dari apa? Pemerintah yang paling bawah, yaitu kelurahan aja sudah begitu. Belum lagi misalkan ngurus izin ini, itu harus bayar pajak. Kalau enggak, kami tidak akan lanjutkan pengurusan ini. Padahal pajak dengan izin ini berbeda. Negara punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya, untuk memberikan legalitas, untuk memberikan rasa nyaman. Masyarakat ini bukan objek yang ditekan terus. Negara harus melayani. Gitu loh. Kayak misalnya kita punya mobil. Baik, Pak Widodo, saya bacakan tanggapan pendengar sebelum kita tutup ya. Di antaranya dari Dedi di Bandung. Rencana penarikan pajak motor melalui RT RW akan terjadi gesekan pada masyarakat. Apalagi di kampung ya, boro-boro bayar pajak. Untuk makan aja sulit. Apakah tidak berkaca dari kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat? Pengangguran di mana-mana. Cobalah berpikir jernih para pejabat negara kita. Saya sepakat dengan Pak Widodo, Pak narasumber. Pak Narso, buat apa bayar pajak kalau jalan rusak? Sudah 7 tahun nggak pernah diperbaiki. Kemana uang pajaknya? Nah, ini akan ada perlawanan seperti ini. Singkat 1 menit, Pak Widodo. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Masyarakat akan marah suatu saat. Dan itu kalau sudah sampai titik titik puncaknya, maka akan sulit bagi pemerintah untuk membangun perpajakan ini gitu loh. Jadi undang-undang ini nanti tidak akan dipatuhi. Jadi kalau menurut saya harus dibenahi, dan itu dibenahi dari DPR dulu, dari pemerintah pusat. Saya bulan November melakukan audiensi, rapat dengar pendapat dengan DPR, agar pemerintah merancang grand design pajak, merancang sebuah arah dari sistem pajak kita. Pajak itu bukan target dicapai, habis itu nggak tahu kemana, seenak-enaknya aja pembuat kebijakan. Bahkan muncul hutang mencapai ribuan triliun. Siapa yang tanggung jawab? Rakyat diperas habis, tapi munculnya hutang kepada anak cucu. Terus siapa yang sekarang bertanggung jawab? Menteri Keuangan pernah menyatakan bahwa itu sudah dapat persetujuan dari DPR. DPR yang mana? Baik. Kalau kita tanya DPR yang mana? Ya, Pak Jadi Basuki. Pak Basuki, menarik sekali ya. Ini akan panjang urusannya nih kita ini ya, diskusinya. Tapi lain waktu kita akan berbincang kembali, Pak. Ini sangat menarik sekali. Sekaligus nanti kita akan edukasi publik ya soal pajak ini. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Basuki Widodo. Sehat selalu, tetap semangat. Selamat pagi, Pak Basuki. Pagi, ya baik, terima kasih. Pendengar demikian tadi Direktur Indonesia Take Care Basuki Widodo, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di El Sinta News untuk edisi pagi. Saya Suryo, selamat siang, sampai jumpa. El Shinta News and Talk.